Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Pahraini dengan nomor stambuk 105401112820. Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Hiburan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang fisika lanjutan. Yang pertama ada gaya dan hukum Newton. Yang kedua ada fluida. Yang ketiga getaran dan gelombang. Yang keempat ada bunyi. Yang kelima ada kalor dan pemuaian. Yang keenam usaha dan energi. Yang keenam listrik dinamis. Dan yang kedelapan induksi elektromagnetik. Pertama, gaya dan hukum Newton. Gaya merupakan penyebab perubahan keadaan suatu benda. Perubahan yang ditimbulkan oleh gaya diantaranya perubahan kecepatan, arah gerak, dan bentuk. Ketika kita melakukan tarikan atau dorongan pada suatu benda, dikatakan kita melakukan gaya terhadap benda tersebut. Hukum Newton 1. Bunyi hukum Newton 1 yaitu saat resultan gaya yang bekerja pada benda yang komposisinya sama dengan 0, maka benda yang awalnya diam akan tetap terus diam. Kemudian, benda yang awalnya bergerak lurus beraturan, maka akan tetap bergerak lurus beraturan dengan kecepatan yang tetap juga. Jadi, hukum 1 Newton ini menjelaskan bahwa setiap benda yang diam akan tetap diam, dan setiap benda yang sedang bergerak akan terus bergerak selama tidak ada resultan gaya yang diberikan atau bekerja pada benda tersebut. Secara matematis, hukum 1 Newton bisa ditulis dengan persamaan sigma F sama dengan 0. Contoh hukum Newton 1 ada pada saat kita sedang naik bus yang bergerak dengan kecepatan tetap atau konstan. Tubuh kita ada pada posisi duduk yang nyaman. Namun, ketika supir bus mengerem mendadak, maka otomatis pula tubuh kita pada saat itu akan terdorong ke depan. Hukum Newton 2. Bunyi hukum Newton 2 adalah percepatan yang terjadi karena perubahan dari kecepatan pada suatu benda akan sebanding dengan resultan gaya atau jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut, dan akan berbanding terbalik dengan massa pada benda. Artinya, semakin besar gaya yang diberikan pada suatu benda, maka percepatan benda juga semakin besar. Sebaliknya, semakin besar massa benda, maka percepatan benda justru semakin kecil. Contohnya, misalnya kita mempunyai sebuah mobil mainan. Lalu, kita menarik mobil mainan tersebut, maka mobil tersebut akan mulai bergerak. Semakin kuat kita menariknya, maka semakin cepat mobil itu bergerak. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa semakin besar gaya yang diberikan pada benda, maka percepatan benda juga semakin besar. Hukum Newton 3. Bunyi hukum Newton 3 yaitu tiap aksi akan menimbulkan reaksi. Jadi, apabila suatu benda diberikan gaya pada benda lain, maka benda yang mendapat gaya akan memberikan gaya kembali yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, namun arahnya akan berlawanan. Hukum Newton 3 ini berkaitan dengan gaya, aksi, dan reaksi. Maksudnya adalah setiap benda yang kita berikan gaya aksi, maka benda tersebut akan kembali memberikan gaya reaksi yang sama besar terhadap kita, tapi arahnya berlawanan. Jadi, hukum 3 Newton dapat ditulis dengan persamaan F aksi sama dengan min F reaksi. Contoh hukum Newton 3 adalah pada saat kita mendayung perahu. Sewaktu kita menggerakkan dayung ke arah belakang, perahu yang kita kendarai akan bergerak ke depan. Hal ini terjadi karena ada gaya aksi yang kita berikan melalui dayung.
sehingga perahu akan memberikan gaya reaksi yang sama besar tetapi arahnya berlawanan, yaitu dengan bergerak ke depan. 2. Fluida. Fluida dapat didefinisikan sebagai zat yang berubah bentuk secara kontinu bila terkena tegangan geser. Fluida mempunyai molekul yang terpisah jauh. Gaya antar molekul kecil dari pada benda padat dan molekul-molekulnya lebih bebas bergerak. Dengan demikian, fluida lebih mudah terdeformasi. Macam-macam fluida. Pertama, ada fluida statis. Fluida statis adalah fluida yang berada dalam fase tidak bergerak atau diam. Fluida dalam keadaan bergerak tetapi tak ada perbedaan kecepatan antar partikel fluida tersebut. Bisa juga dikatakan bahwa partikel fluida tersebut bergerak dengan kecepatan seragam. Misalnya, air di dalam kolam, air di dalam gelas, air waduk, air laut, air dalam sumur, dan lain sebagainya. Hukum-hukum yang ada pada fluida statis diantara lain yaitu hukum Pascal, hukum Archimedes, hukum Boyle, teori tekanan hidrostatik, dan lain sebagainya. Yang kedua ada fluida dinamis. Fluida dinamis merupakan jenis fluida yang berada dalam kondisi bergerak dan atau dalam kondisi mengalir. Misalnya aliran air, air terjun, angin, dan lain sebagainya. Fluida dinamis ini dapat direkayasa oleh manusia demi untuk kelangsungan hidupnya dan untuk kesejahteraan bersama. Sifat-sifat fluida ideal itu diantaranya: 1. Merupakan aliran tunak atau kecepatan aliran di suatu titik adalah konstan terhadap waktu. 2. Merupakan aliran yang tidak termampatkan, artinya fluida yang mengalir tidak mengalami perubahan volume atau massa jenis ketika ditekan. Yang ketiga, merupakan aliran yang tidak kental. Terakhir, aliran memiliki garis arus dan tidak bergelak. Artinya tiap partikel fluida akan melewati titik lintasan yang sama dengan arah yang sama. Getaran dan gelombang. Getaran adalah gerakan bolak-balik dalam suatu interval waktu tertentu. Gelombang adalah suatu getaran yang merambat. Selama perambatannya, gelombang membawa energi. Pada gelombang, materi yang merambat memerlukan medium, tetapi medium tidak ikut berpindah. Secara umum, terdapat dua jenis gelombang saja, yakni gelombang mekanik dan juga gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik merupakan gelombang yang membutuhkan medium untuk berpindah tempat. Contohnya, gelombang laut, gelombang tali, atau gelombang bunyi. Kita bisa mendengarkan musik karena gelombang bunyi merambat melalui udara hingga sampai ke telinga kita. Tanpa udara, kita tidak akan mendengarkan bunyi. Dalam hal ini, udara berperan sebagai medium perambatan bagi gelombang bunyi. Yang kedua, gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik ini merupakan gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Energi elektromagnetik merambat dalam gelombang melalui beberapa karakter seperti panjang gelombang, amplitudo, frekuensi, dan kecepatan. Energi elektromagnetik dipancarkan atau dilepaskan pada level yang berbeda. Semakin tinggi level energi dalam suatu sumber energi, maka semakin rendah panjang gelombang dari energi yang dihasilkan, akan tetapi semakin tinggi frekuensinya. Manfaat gelombang elektromagnetik, yaitu pada gelombang radio, dimanfaatkan untuk mentransmisikan sinyal pada jarak yang sangat jauh. Manfaatnya juga ada pada gelombang mikro untuk microwave untuk masak atau menghangatkan makanan. Sinar inframerah digunakan sebagai alat medis, remote control dalam mentransmisikan dalam bentuk energi.
4. Cahaya tampak. Penggunaan laser dalam serat optik pada bidang kedokteran atau mendiagnosis penyakit. Sinar ultraviolet mengecek keaslian uang dalam dunia perbank. Mengeringkan tinta atau resin. Yang keenam, sinar X, umumnya dalam dunia medis untuk mendapatkan pencitraan melihat organ dalam tubuh atau tulang, atau disebut juga dengan ronsen. Ketujuh, sinar gamma, dalam dunia medis digunakan pada alat pemindaian CT scan. Juga penyembuhan penyakit kanker dengan metode operasi pisau sinar gamma. Pula digunakan untuk membunuh bakteri dan juga virus. Bunyi. Bunyi merupakan salah satu energi yang bisa muncul karena beberapa faktor. Energi bunyi adalah satu bentuk getaran yang kemudian bisa menghasilkan suara-suara yang bisa didengar oleh alat pendengaran manusia. Energi bunyi bisa muncul dari berbagai macam sumber, bahkan dari hembusan angin sekalipun. Itulah sebabnya kita bisa mendefinisikan energi bunyi hanya sesederhana bunyi dari alat musik saja, melainkan semua jenis bunyi di bumi ini yang bisa didengar oleh alat pendengar manusia. Jadi itulah alasannya mengapa bunyi adalah salah satu bentuk energi, karena memerlukan kekuatan atau sumber untuk menghasilkannya. Sumber bunyi. Sumber bunyi dapat berasal dari mana saja, termasuk manusia itu sendiri, karena memiliki alat untuk mengeluarkan sumber bunyi, yakni pita suara. Saat kita berbicara atau bernyanyi, pasti pita suara akan bergetar. Alat musik mungkin menjadi sumber bunyi yang tidak asing, karena alat musik diciptakan memang untuk menghasilkan bunyi-bunyian yang kemudian dikreasikan menjadi lebih harmoni, memiliki melodi, nada, tempo, dan unsur-unsur alat musik lainnya. Sifat-sifat bunyi. 1. Dapat merambat melalui zat padat, cair, dan juga gas. 2. Dapat diserap dan dipantulkan. Yang ketiga, dapat dibiaskan. Keempat, bunyi dan gelombang bunyi mengalami perpaduan. Selanjutnya, kalor dan pemuaian. Kalor merupakan bentuk energi yang dapat berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Biasanya kalor dinyatakan dalam suhu dan dinyatakan dalam satuan joule, satuan internasional. Satuan kalor yang lainnya adalah kalori, sehingga dapat didefinisikan bahwa 1 kalori merupakan banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 10 Celcius pada 1 gram benda. Dalam ilmu fisika, ada 3 macam perpindahan kalor, yaitu konduksi, yaitu perpindahan panas pada zat padat, tetapi zat tersebut tidak mengalami perpindahan. Contohnya, gagang panci yang dipanaskan. Yang panas hanya pancinya saja, sedangkan gagang panci tidak mengalami kenaikan suhu. Kedua, konveksi, yaitu perpindahan panas melalui aliran dan zat perantara ikut berpindah. Contohnya, minuman panas yang mengepul di udara. Ketiga, radiasi, yaitu perpindahan panas tanpa perantara. Contohnya, sinar matahari yang mencapai bumi. Kalor dan pemuaian merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Pemuaian merupakan perubahan zat karena pengaruh perubahan suhu. Pada dasarnya terdapat 3 jenis pemuaian, yaitu pada pemuaian zat padat. Pemuaian zat padat merupakan bertambah panjang, luas, dan volume suatu benda akibat kalor. Pemuaian zat padat terbagi menjadi 3, yaitu 1. Pemuaian panjang. Contohnya pemuaian rel kereta api, kabel listrik yang mengendur di siang hari. 2. Pemuaian luas. Contohnya pemanasan lempeng logam dan pemuaian volume. Selanjutnya ada pemuaian zat cair. Pada pemuaian zat cair adalah tidak terjadi pemuaian panjang dan luas, dan hanya terjadi pada pemuaian volume saja. Contohnya air yang sedang direbus akan tumpah ketika air sudah mendidih. Dan juga pemanfaatan kalor pada termometer. Selanjutnya, pemuaian pada zat gas.
Pemuaian zat gas tidak hanya dipengaruhi oleh kalor saja, tetapi tekanan juga mempengaruhi terjadinya pemuaian zat gas ini. Beberapa hukum yang terkait dengan pemuaian zat gas ini yaitu hukum Boyle, hukum Charles, hukum Gay-Lussac, dan hukum Boyle-Gay-Lussac. Usaha dan energi. Usaha adalah besarnya energi atau gaya yang diberikan untuk memindahkan atau menggerakkan suatu benda atau objek. Rumus usaha. W sama dengan F dikali S, di mana F sama dengan gaya atau Newton, W sama dengan usaha atau Joule, dan S adalah perpindahan atau massa benda. Dalam ilmu fisika, yang dimaksudkan dengan energi yang berhubungan dengan usaha adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Karena usaha merupakan perubahan energi yang terjadi pada suatu benda atau objek, termasuk perubahan energi kinetik dan energi potensial, sehingga energi merupakan komponen yang erat kaitannya dengan usaha. Macam-macam energi. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda atau objek yang bergerak karena adanya kecepatan. Kedua, energi potensial ialah energi yang dimiliki suatu benda atau objek dikarenakan posisi, bentuk, atau susunannya dan di dalam hubungannya dengan usaha, biasa berkaitan erat dengan energi yang dimiliki karena ketinggian letaknya. Ketiga, energi mekanik merupakan energi yang berkaitan dengan pergerakan. Selanjutnya, listrik dinamis. Listrik dinamis adalah salah satu penggolongan dalam energi listrik. Listrik dapat diartikan sebagai kondisi dari partikel subatomik tertentu, seperti proton dan elektron, yang menimbulkan penarikan dan penolakan gaya di antara keduanya. Kebutuhan manusia dalam hal listrik ini menunjukkan listrik dinamis sangat diperlukan dalam kehidupan kita. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena listrik dinamis yang berperan penting dalam kehidupan kita. Peralatan seperti televisi, kulkas, rice cooker, komputer, radio tidak dapat menyala dengan sendirinya tanpa terhubung dengan aliran listrik. Contoh listrik dinamis bisa ditemukan pada senter. Adapun contoh lainnya yang bisa ditemukan yaitu pada senter, jam dinding, mainan mobil-mobilan yang menggunakan baterai. Energi pada batu baterai merupakan penggerak dinamo atau motor listrik dalam mobil-mobilan. Sedangkan baterai pada senter menciptakan aliran elektron bekerja sehingga menyalakan lampu yang ada di dalamnya. Induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah gejala timbulnya arus listrik pada penghantar listrik. Akibatnya dari adanya perubahan medan magnet di sekeliling penghantar. Konsep induksi elektromagnetik didasarkan dari penemuan Michael Faraday dan Joseph Henry pada 1831. Perubahan medan magnetik menghasilkan benda potensial yang disebut gaya gerak listrik induksi, dan arus listrik yang ditimbulkannya disebut arus listrik induksi. 1. Hukum induksi elektromagnetik. Ada hukum induksi elektromagnetik Faraday. Hukum induksi Faraday menyatakan bahwa suatu rangkaian listrik memiliki gaya gerak listrik induksi yang nilainya berbanding lurus dengan kecepatan perubahan flux magnetik yang dilingkupinya. Garis gaya magnet yang dilingkupinya oleh luas daerah tertentu dalam arah tegak lurus ditetapkan sebagai flux magnet. Yang kedua, hukum induksi elektromagnetic lens. Apabila GGL induksi dihubungkan dengan suatu rangkaian tertutup dengan hambatan tertentu, maka mengalirlah arus listrik. Arus ini dinamakan dengan arus induksi. Arus induksi dan GGL induksi hanya ada selama perubahan flux magnetik terjadi. Nah, itulah tadi
adalah rangkuman dari materi fisika lanjutan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.